Oke, brother and sister, kita masuk mulai ya. Alkitab sebagai bahan pengajaran, ini postingan yang kedua. Kita akan fokus pada hukum yang terutama. Jadi seperti biasa, saya nggak bacakan kalau tidak benar-benar harus saya bacakan ayatnya dari Alkitab. Tapi saya akan taruh di screen. Sudah beli kan nih ya, pulpen yang enak untuk dipakai nulis di Alkitab, dan stabilo. Ya boleh warna apa aja. Oleh karena itu saya selalu menyarankan memang sebaiknya pakai Alkitab yang bentuk fisik ya, karena bisa kita highlight seperti ini. Brother and sister, bisa kita kasih tanda-tanda, banyak sekali tanda di dalam Alkitab saya, dan bisa kita tulis ya itu brother and sister. Kenapa? Karena nanti kita akan sangat terkejut ketika brother and sister sudah membaca dari Kejadian sampai Wahyu. Brother and sister akan sangat terkejut. Jadi brother and sister, kenapa hukum yang terutama? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Itu menjadi sangat penting, karena yang jelas satu, itu diucapkan oleh Allah kita sendiri, oleh Yesus Kristus penebus. Ia mengatakan itu, artinya Ia ingin kita hidup dengan hukum itu. Hukum yang terutama yang kedua, yang kasihilah sesama, nanti kita bahas di segmen lain ya brother and sister. Ini kita mau bahas dulu bagaimana mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang baik dalam hidup secara baik dan benar jika kita tidak memakai standar sorgawi. Karena tidak ada perbuatan yang baik berasal dari yang jahat, dan tidak ada perbuatan baik yang dilakukan oleh orang yang jahat dengan memakai cara-cara yang jahat. Dia mencuri kemudian menyumbang, tidak. Itu salah satu contoh yang sangat ringan. Jadi dengan mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, kita akan lebih mudah memahami firman Tuhan. Cara pandang kita terhadap seluruh aspek kehidupan akan sangat berbeda. Ada 3 hal turunan daripada kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Rangkuman dari apa-apa yang pernah saya bicarakan di konten-konten saya sebelumnya, dan yang akan terus saya bicarakan di kemudian hari sejak hari ini sampai seterusnya. Nomor 1, kita memiliki pengajaran yang benar. Kita memiliki pengajaran yang benar. Saya membawa beberapa Alkitab untuk saya perlihatkan nanti penjelasan bahwa tidak ada yang dirubah dari Alkitab ini. Kita memiliki pengajaran yang benar, itu nomor 1 brother and sister. Nanti kita bahas. Yang nomor 2, karena kita memiliki pengajaran yang benar, maka kita memiliki cara beribadah yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, karena kita memiliki pengajaran yang benar dan cara beribadah kita itu benar dengan tuntunan dan seluruh nilai atau value surgawi di dalam sini yang berasal dari Allah, maka yang ketiga adalah kita memiliki cara hidup yang benar. Oke, brother and sister, kita masuk ke bagian pertama. Kita memiliki pengajaran yang benar, ya brother and sister. Semua berawal dari kitab Kejadian 3 ayat 15. Jadi berawal dari Kejadian 3 ayat 15 itulah Allah memenuhi janjinya datang ke dunia dalam wujud Yesus Kristus penebus.
agenda utama iblis adalah dia ingin memperoleh sebanyak-banyaknya pengikut yang bisa dia pengaruhi untuk menentang peristiwa penyaliban dan tidak percaya pada karya keselamatan Allah menjadi manusia dalam wujud Yesus Kristus penebus. Karena apa? Si iblis sudah diremukkan, sudah dihancurkan, dan dia hanya tinggal menunggu satu lagi nasib terakhirnya, apa? Diceburkan ke dalam nyala api yang tidak akan pernah padam. Oke, brother and sister, nanti kita bahas detail di segmen lain. Jadi tidak mungkin Alkitab yang ada di tangan saya ini, TB2 itu kenapa saya lebih senang ya brother and sister, mulai dipakai ya kalau saya tampilkan ayat-ayatnya di screen, mulai dipakai ya stabilo dan pulpennya untuk mencatat apa yang saya katakan sesuai dengan ayat itu dan di highlight ayatnya. Jadi nanti kita tuh hidup memang membaca Alkitab itu kita merasa bahwa bukan merasa memang itu kejadian dan kondisi. Sebenarnya kita benar-benar berkomunikasi dengan Allah kita. Karena ketika kita membaca Alkitab ini dengan pimpinan Roh Kudus, itu artinya kita sedang melakukan komunikasi dan doa-doa. Jadi ada 3 senjata rohani yang pernah saya kemukakan: pemanjatan, doa-doa, pemahaman akan firman, dan penyerahan diri kepada Allah. Udah, tidak ada yang bisa melawan kita, kuasa kegelapan apapun, karena kehidupan kita sepenuhnya 100% fungsi alat Tuhan dalam peperangan rohani ya brother and sister. Jadi Alkitab ini TB2, saya sekarang ke gereja, di rumah dan di gereja suka membaca gitu. Jadi ini kadang saya bawa ke gereja, kadang sini saya bawa ke gereja. Tidak ada yang dirubah brother and sister. Nanti kita bicara di segmen tentang sejarah gereja dan sejarah pembentukan Alkitab ini. Namun demikian saya rasa di luar sana sudah banyak di sepanjang dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga dan pencurahan Roh Kudus dan kisah penginjilan yang dilakukan oleh para rasul, dan itu nanti menimbulkan cerita bagaimana kita ini disebut sebagai orang Kristen. Jadi brother and sister, kita itu disebut Kristen itu ada di dalam Alkitab. Nanti saya cantumin di screen ya. Jadi nggak perlulah berdebat mempersoalkan hal yang remeh-temeh. Bukan itu tujuan kita hidup. Tujuan kita hidup mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Kalau kita disebut Kristen itu sudah selesai sejarahnya di abad pertama. Nggak perlu berargumen Allah tidak memiliki agama, Allah tidak membawa agama. Sejarahnya sudah membentuk kita disebut orang Kristen, dan orang Kristen itu hidup dengan pengajaran yang benar, ibadah yang benar, sikap hidup yang benar. Dan Tuhan kita adalah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus sesuai dengan ucapan Yesus Kristus. Baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan itu semua ada di sini. Tritunggal itu semua ada di dalam sini. Jujur brother and sister, internet mengekspos kebenaran sampai ke akar-akarnya, dan inilah kebenaran itu. Diterjemahkan dalam banyak bahasa dan dapat dibaca dari sumber aslinya mempergunakan translator app atau aplikasi penterjemah, sama isinya. Ya, brother and sister, siapapun seharusnya takut pada kebenaran yang akan diekspos oleh internet. Beda zaman dulu, orang bisa seenaknya, belum bisa mengakses ini dengan mudah. Sekarang semua orang bisa mengakses Alkitab ini dengan amat mudah. Baca saja dari Kejadian sampai Wahyu dan temukan bahwa Allah, perjanjian lama di Kejadian 3 ayat 15, Allah yang dicatat oleh bangsa Israel dalam kitabnya dan yang merupakan kitab perjanjian lama kita, menggenapi janjinya datang ke dunia dalam wujud Yesus Kristus penebus yang mengambil silsilah dari keturunan Israel.
datang dalam wujud manusia Israel. Itu gampangnya. Ya brother and sisters, jadi kita nggak usah perlu nggak. Yang tersulit buat kita adalah melakukan firman Tuhan dan hidup kudus dengan firman Tuhan ini. Karena kita memiliki apa? Pengajaran yang benar, ibadah yang benar, sikap hidup yang benar. Ya. Jadi sebenarnya apa-apa yang dituduhkan, apa-apa yang dikampanyekan itu untuk menentang kealahan Yesus Kristus dan peristiwa penyaliban yang dahsyat itu sebenarnya tuduhan terlalu remeh dan leceh buat kita umat Kristen yang percaya, yang mengasihi Allah kita dengan segenap hati, jiwa dan akal budi. Itu terlalu leceh dan recehan dan remeh-temeh brother and sister sebenarnya. Karena yang sebenarnya yang berat buat kita melakukan ini dan melakukan kesukaan-kesukaan Tuhan, hidup kudus, menjadi alat Tuhan, hidup di jalan Tuhan benar, di jalan yang sempit, melakukan semua kehendak Bapa, Putra dan Roh Kudus, menerima bimbingan Roh Kudus. Itu yang sulit, bukan tuduhan-tuduhan yang remeh-temeh dan leceh itu brother and sister. Nanti kita akan sampai di segmen itu, kita kumpas tuntas, tapi bukan itu tujuan saya membuat konten ini. Tujuan saya membuat konten ini adalah supaya kita memahami bahwa kita itu memiliki satu pengajaran yang benar. Tata cara pewahyuan Alkitab ini bukan Alkitab ini terbang dari surga jatuh ke tangan manusia, bukan. Perjanjian lama kita yang merupakan anak atau kitab sucinya orang Israel itu satu-satunya buku, satu-satunya, karena hanya umat Israel yang pertama kali memiliki kitab itu. Dan mereka memiliki kitab aslinya yang belum diterjemahkan. Demikian juga dengan perjanjian baru kita. Demikian juga dengan kisah penginjilan para rasul. Demikian juga dengan kisah pertobatan Saulus yang dipakai Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Saulus, akulah yang kau aniaya itu. Saulus bertemu langsung dengan Tuhan Yesus. Jadi semua tuduhan-tuduhan itu sebenarnya terlalu leceh dan remeh-temeh dan recehan buat kita brother and sister. Kalau kita berhasil dan bisa melatih diri kita, tuburon jiwa kita untuk mengasihi Allah kita dengan segenap hati, jiwa dan akal budi kita, maka pemahaman kita tentang ini akan jauh berbeda. Saya baca TB2 dan TB1 tidak ada yang dirubah, hanya ada pergeseran kata-kata. Ya wajar kata-kata, kosakata berubah, berkembang penggunaannya, wajar. Saya baca yang Alkitab punya orang tua saya dulu juga sama, nggak ada perbedaannya. Saya baca yang bahasa Batak juga sama, saya baca yang bahasa Inggris juga sama gitu. Dan aslinya ada. Nanti kita sampai di segmen itu, dan saya rasa banyak sudah saudara-saudara seiman kita yang kita tidak ketahui yang sudah membahas itu. Di Indonesia sendiri ada Dr. Bambang Nursena. Di dunia internasional ada kayak Sira Internasional, bahkan ada yang jarang dikenal orang, Christian Prince, ada Marmari Emmanuel, Frank Turek dari Cross Examine, luar biasa pemahamannya akan sejarah Alkitab dan isi Alkitab ini, gitu brother and sister ya. Jadi nomor satu kita memiliki pengajaran yang benar, bahwa ini adalah pengajaran yang dari Allah kita. Dibuktikan dengan apa? Gak perlu dibuktikan, karena Tuhan Yesus Kristus sendiri mengatakan bahwa berbahagialah mereka yang percaya walau tidak melihat, itulah iman. Tetapi kita tetap bisa membuktikannya melalui sejarah. Aslinya ada di tangan orang Israel. Dan satu-satunya orang Israel lah satu-satunya yang mencatat dari Kejadian sampai Maleakhi. Kita mencatat melalui kisah para rasul, penginjilan para rasul, kemudian Bapak Gereja di abad ke-1 yang membuat mengkanonisasi atau menyusun Alkitab Perjanjian Baru itu. Dan sebenarnya itu merupakan inline suatu garis lurus, suatu kenyataan realita yang sangat benar. Karena memang
Kejadian 3 ayat 15 tadi, Allah datang ke dunia dalam wujud Yesus Kristus penebus. Dan Yesus Kristus penebus satu-satunya yang tercatat dengan amat luar biasa di dalam sejarah dan Alkitab, satu-satunya yang bisa melakukan demikian banyak mujizat. Walaupun buat saya pribadi, mujizat yang terbesar adalah Allah bisa mengubah hati manusia menjadi seperti yang Dia inginkan kalau kita membuka hati dan pikiran kita untuk Dia. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Itu nomor satu, itu dulu yang kita pelajari hari ini, brother and sister. Untuk yang kedua, bahwa kita memiliki ibadah, cara ibadah yang benar. Dan yang ketiga, untuk kita memiliki cara hidup yang benar sesuai pengajaran yang benar dan ibadah yang benar. Itu nanti kita lanjutkan ya, brother and sister. Jadi apa? Umat Israel yang kitab sucinya sama dengan perjanjian lama, kita memiliki kitab dalam bentuk aslinya yang belum diterjemahkan. Dan itu bisa dilihat di sana. Beli aja tiket guys. Ya, brother and sister. Dan kita, Alkitab perjanjian baru kita, itu merupakan penggenapan yang amat nyata dari Kejadian 3 ayat 15. Dan itu dikanonisasi atau dibentuk menjadi bentuk seperti ini oleh bapak-bapak gereja kita. Nggak usah mendengarkan tuduhan-tuduhan yang remeh-temeh, recehan, dan leceh itu, brother and sister. Mereka aja belum baca kok dari Kejadian sampai Wahyu. Ingat, apa agenda utama si iblis? Menentang peristiwa penyalipan, bahwa dia sudah diremukkan kepalanya oleh Yesus Kristus penebus. Itu dulu di tahap pertama ini kita memiliki pengajaran yang benar, walaupun nanti pengajaran yang benar ini akan timbul lagi di konten-konten lainnya. Tapi untuk segmen ibadah yang benar dan sikap hidup yang benar, termasuk tentang perpuluhan, tentang baptisan, apa nanti kita akan bahas tuntas di segmen-segmen lainnya ya, brother and sister. Tapi satu hal yang perlu saya ingatkan, jangan sampai dibaptis 2 kali ya, brother and sister. Baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, cukup 1 kali. Oke, nanti kita lanjut lagi. God bless you.